Sahabat Alia, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi sama saya Kiki Rizkyani dan saat ini saya sudah bersama ada Mbak Iza. Dan sekarang kita nggak ngebahas tentang dokter ya, nggak ngebahas. Kalau yang kemarin kan kita ngobrolin tentang sekolah kedokteran gitu. Nah sekarang kan kita ngebahas tentang Porprov Jatim tentang berkuda. Nah Iza sendiri kan kemarin sempat mengikuti ya? Iya, ikut tanggal 7, 8, 9, 10 ya berarti. Wih, lama ya? Ya kan dibagi dua Mbak di equestrian, cabang olahraga equestrian. Yang 7, 8 itu dressage, yang 9, 10 jumping. Jadi saya ikutnya yang 7, 8 nih. Oh, yang dressage itu ya. Dressage itu kayak gimana sih? Jadi untuk berkuda itu kan ada macamnya, ada banyak, ada 3 ya, yang saya tahu ada 3. Yang ada equestrian, pacu, sama horseshoe archery yang memanah berkuda. Oh iya. Equestrian itu dibagi jadi dressage sama jumping. Kalau yang jumping itu kan berarti dia harus ngelewatin rintangan-rintangan gitu. Kalau dressage itu dia itu kayak model berkuda, apa ya, kayak menari di atas kuda gitu loh Mbak, istilahnya itu. Oh gitu. Jadi jalannya itu harus lurus, rapi, terus harus ngafalin rute-rutenya, kayak misalnya bikin lingkarannya itu seberapa lebarnya gitu, harus pas ukurannya, kayak 20 meter, 10 meter gitu-gitu. Oh gitu. Jadi nilai semakin tepat itu semakin bagus nilainya. Terus dari kudanya, dari jalan, misalnya kudanya jalan aja itu juga dinilai. Kudanya itu kepalanya kayak ngeround gitu, sama ekornya naik atau enggak, itu tuh jadi nilai plus juga. Jadi itu membuktikan kalau kudanya itu dinaiki itu seneng gitu, dia itu terima dikendarai sama kita, itu dia seneng. Itu berarti ada tandanya dia harus bentuk gitu. Oh gitu. Jadi memang benar yang diucapkan beberapa waktu lalu ya. Saya pernah podcast juga sama atlet equestrian. Itu dia memang diawali harus membentuk chemistry dengan si kuda. Nah, kalau Iza sendiri gimana? Kalau chemistry dulu itu awal-awal itu juga takut gitu, naik kuda itu malah nggak ada bakat olahraga itu, nggak ada sama sekali. Soalnya males juga olahraga itu, tapi karena adanya stable mamlu ini, jadi harus mau nggak mau harus coba berkuda. Awal-awal itu juga takut banget ya naik kuda, terus kayak gitu, kayak nggak ada rasanya tuh, kok coba duduk aja kok kita malah pegangan tali doang, nanti kalau jatuh gimana gitu. Kok nggak ada iket-iketnya. Iya. Iya ya nggak ada ya. Iya. Oh iya. Berarti memang diawali dari apa ya sebenarnya? Agak kepaksa gitu ya. Tapi ternyata akhirnya enjoy. Ya akhirnya ini Oh gitu. Itu udah mulai dari kapan Iza sendiri untuk berkuda? dari SMA, waktu zaman COVID itu kayaknya, pas itu baru-baru mau bikin kan itu. Terus habis itu awalnya itu takut, tapi kan Mila sudah lebih dulu berkuda, dia kan sudah tahu. Oh, saya tuh kalau lihat ada orang lain nyoba, oh nggak apa-apa, jadinya itu terdorong, oh berarti aman aja, ini bisa nih gitu. Terus nyoba, awalnya itu juga nggak bisa apa-apa, terus apalagi habis naik berapa itu sebulan terus jatuh kan, itu Jatuh langsung dari kuda? kayak iya, langsung trauma gitu rasanya. Iya. Oh berarti yang sudah nyoba duluan itu Mila. Iya. Mila kayaknya lebih ini ya, lebih berani gitu ya. Iya, lebih Oh kalau Iza lebih kalem. Ya sahabat Alia ini belum ada yang kenal sama Mila. Ya soalnya belum pernah podcast sama kita di sini. Jadi penasaran juga sih sebenarnya. Tapi Mila ini ya jauh ya sekarang sekolahnya ya. Iya, Sukabumi. Nah di Sukabumi jauh banget, itu Jawa Barat. Kita Jawa Timur. Nah berarti Iza ini mulai berkuda mulai SMA Iya, gitu ya. Pas mungkin karena COVID itu jadi kan di rumah gitu ya, daripada hanya di rumah aja rebahan gitu, mendingan berkuda gitu ya. Iya. Terus habis itu waktu kemarin liburan kuliah
mumpung ternyata pas libur bisa ada acara porprov ini kan itu juga diadakannya nggak setahun sekali juga gitu, kadang kayak 2 tahun sekali gitu, apalagi kemarin setelah covid lama nggak ada porprov baru ada lagi, terus mumpung juga pas libur kuliah. Kalau misalnya kan persiapannya panjang, jadi kalau misalnya pas ada kuliah juga nggak mungkin gitu nanti izinnya terlalu lama kan. Oh, jadi sekarang itu memang semuanya kebetulan ya. Iya, kebetulan Kebetulan libur. pas libur kuliah, terus ada porprov gitu. Jadi akhirnya Iza yang perwakilan dari Lumajang berarti Iza. Iya, perwakilan dari Lumajang. Oh, ada berapa? Untuk di equestrian itu ada lima atlet. Ada 5 atlet. Iya ya, kayaknya semua apa ya kegiatan itu Iza bisa mengikuti ya. Soalnya kan yang saya tahu dari kemarin sekolahnya Iza boarding school gitu kan. Terus sekarang juga fokusnya di kuliah kedokteran. Terus ternyata saya kaget loh, Iza ternyata kok jadi atlet gitu. Itu kalau ngebagi waktu latihan dengan apa kuliahnya itu jadi gimana? Waktu di Semarang itu ya stabilnya waktu itu ke Santosa di Kendal, tapi ya nggak sering juga ke sana soalnya kan juga jauh. Nah, waktu di sini tuh lumayan, waktu itu liburnya dari Juli pertengahan, jadi tiap hari berkuda, terus habis itu sama Om Wempi itu ikut aja, ikut porprov aja mumpung libur gitu. Sudah didaftarin gini-gini. Ternyata Om Wempinya sudah Iya, meninggal dunia ya. Dan gimana itu Bri, perasaannya Iza di saat memang mau fokus untuk berkuda, untuk porprov, terus ternyata pelatihnya ya Om Wempi ini terus meninggal dunia gitu. Iya, kalau misalnya mungkin atlet-atlet yang itu mungkin bisa hancur gitu ya kalau misalnya begitu pelatihnya udah nggak ada. Tapi mau gimana pun harus tetap lanjutkan, apalagi itu apa Om Wempi sudah nyiapin semuanya, sudah berusaha bikin itu kan daftarnya telat sebenarnya. Tapi sama Om Wempi diusahain buat tetap bisa terdaftar gitu. Wih, Masya Allah, keren ya. Jadi sebenarnya ada perasaan sedih juga ya Iza ya. Persiapannya terus jadi apa aja nih Iza selain tiap hari latihan berkuda? Selain latihan, kalau persiapan dari ikut porprov itu ya mungkin apa namanya minum vitamin, jaga kondisi juga gitu. Terus habis itu dari kabupaten sini tuh, dari KONI Lumajang itu ada tes kebugaran buat atlet-atlet, semua atlet. Oh iya. Dari cabang olahraga manapun. Nah, itu kan selama ini kan apa dari kota lain itu saya tanya-tanya waktu di tempat lomba itu nggak ada tes kebugaran. Di sini ada. Ya, padahal itu kan yang lari kudanya ya, kitanya kan nggak lari gitu. Jadinya waktu tes kebugaran itu juga wah capek banget itu kan, soalnya tes kebugarannya itu pagi kan, itu hari Minggu dari jam 6 sampai setengah 11 pagi. Itu apa aja itu apa ya kegiatannya untuk tes kebugaran? Itu yang pertama ada lari step gitu, jadi apa ada stage-stage-nya gitu. Dalam satu stage itu ada berapa set bolak-balik lari gitu. Iya. Itu nanti sekuatnya seberapa gitu loh. Sebenarnya ada batasnya, kayak equestrian itu harus melewati 6 stage untuk perempuan, laki-laki itu 8. Tapi itu berat banget itu soalnya kan selama ini ya nggak pernah sampai lari kayak gitu sebanyak itu. Terus habis lari itu ada push up itu kayak semenit berapa kali gitu, sama sit up juga. Jadi habis push up langsung sit up gitu. Terus sama yang terakhir itu lempar bola, lempar tangkap bola gitu, kayak dilempar ke dinding nanti ditangkap lagi gitu. Oh gitu, itu untuk semua cabur ya? Semua cabur. Dan ngerasain lelah ya? Soalnya kalau atlet-atlet lain mungkin yang kayak
tenis, bulu tangkis, terus habis itu apa namanya gulat yang angkat beban gitu, mereka memang pakai fisik banget gitu Iya, ya. Nah, selama yang berkuda ini kan yang rasanya kan kudanya yang harus Iya. dilatih gitu ya. Nah, kalau dari kudanya sendiri itu kuda yang Iza gunakan di Porprov sana itu kuda dari Mamluk Stable, dari stable Mamluk atau dari pihak panitia yang menyediakan? Nah, sebenarnya kalau itu tuh ya dari kuda bawa sendiri itu kan. Kita itu dari Lumajang buat equestrian bawa 2 kuda. Yang Prince sama Jasmine. Oh. Nah, terus di sana itu dapat pinjaman dari apa? Dari stable Victory itu dipinjemin 1 kuda namanya Tiger Lily. Oh, yang Iza naikin? Yang aku naikin Jasmine sama Tiger Lily. Oh, iya iya iya. Tapi itu gimana ya? Apa udah langsung punya chemistry sama kuda itu? Tapi nanti dijawabnya. Soalnya seru banget kalau ngobrolin tentang persiapan. Terus nantinya di sana kegiatan Iza itu apa saja sih kalau equestrian gitu ya? Kalau misalkan cabur lainnya bulu tangkis itu udah sering banget kita lihat gitu ya. Kalau saya sendiri maksudnya untuk equestrian juga ya baru-baru ini mengenal karena ada Mamluk. Iya. Tapi nanti kita lanjut di part 2.